menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh di dalam mengganggu acara betul firman Allah, kami bersatu hati dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, sehingga kami semua ada kebebasan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Umat-umat memberikan korban persembahan Allah tilik dari tempat yang mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan melakukan persembahan yang pertama. Mari kita akan kori berkata, Tuhanlah kekuatan. Mari kita memberikan ruang kesaksian. Kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Saska. Haleluya. Cukup yang begini, Opa berhalangan tahun hari ini. Saya tanya, tanggal berapa ya? Tanggal 15 April. Ya, siapa? Terima kasih. Terus, bahkan saya, walaupun saya lalai beribadah, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan saya. Puji Tuhan, pada waktu lalu, beberapa bulan lalu, ada hujan deras, longsor di rumah, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala sudah membantu kami yang berjoki. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Gembala yang berjoki sudah membantu kami sekeluarga. Terima kasih. Sekian. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kesaksian dan Bapak tadi yang menyaksikan cinta Tuhan. Haleluya. Bisa kita menyaksikan. Haleluya. Dan kesaksian yang kedua nanti dibawakan oleh Ibu Indira Tuhan. Haleluya. Mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh merupakan kesempatan yang sangat indah
menjalani pengobatan oleh dokter karena ada gangguan kesehatan mental. Tapi semuanya saya boleh jalani, saya lewati semua karena penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Memang di Alkitab dia bilang, Tuhan dia bilang di Alkitab, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Jadi bukan berarti kita menjadi orang Kristen terus kita kehidupan kita baik-baik saja, tidak ada ujian, tidak ada pergumulan. Tetapi ingat saudara, di balik semuanya itu ada jaminan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Ada lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Itulah yang menjadi kekuatan saya, yang menjadi pedoman hidup saya, sehingga saya boleh menjalani kehidupan saya walaupun banyak hal yang saya temui yang tidak sesuai dengan harapan, tapi saya terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya juga sangat bersyukur Tuhan anugerahkan pendamping hidup yang sangat setia, yang sangat mendukung saya, anak-anak yang selalu menyemangati saya sebagai penyemangat hidup saya, keluarga, orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Sungguh luar biasa, itu semua karena anugerah Tuhan. Menutup kesaksian saya mengucapkan kepada jemaat, selamat menghayati dan memaknai hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Kristus. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu orang berkata, majulah dengan namanya dan firman Tuhan buat berkembang. Haleluya. Dengan namanya, haleluya. Saudara boleh bilang haleluya. Setiap kali kita mengadakan Paskah, coba saudara lihat di sini apa tuh tugasan. Dan saya juga perlu memberitahu, saya tidak berusaha menambah rom itu Tuhan Yesus menderita dan lain-lain. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan kita memang pernah menderita. Boleh bilang haleluya? Dia telah, nanti kita akan vote
khotbah tentang penderitaan Yesus, tetapi dia telah dikuburkan, kemudian dia telah bangkit, kemudian dia telah naik ke sorga. Itulah sebabnya itu salib sana kosong, saudara-saudara. Gereja kita mengajarkan itu. Jadi setiap ornamen di gereja ditaruh kira baik-baik, saudara-saudara, itu salib itu kosong. Karena apa? Dia telah ada di sorga. Boleh bilang haleluya? Saya agak lupa, saudara-saudara, yang kerja bakti di rumah orang berusaha, bukan cuma orang dua, ada ibu ini dan dia tunangan, orang empat, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur karena kita semua boleh baik-baik. Boleh bilang dulu ya. Kita pikir-pikir tuh rumah di sana tuh, keluarga sana, pikir-pikir bagaimana orang. Tapi saya ternyata tidak, cuma tuh rumah di bawahnya yang longsor, terus cuma di belakang lagi. Saudara-saudara, jadi mari kita selalu berdoa pada Tuhan supaya Tuhanlah yang menolong kita. Boleh bilang dulu ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita datang beribadah cukup banyak. Masih ada lagi yang belum sempat datang. Ada 2 bapak, 3 bapak yang belum sempat datang. Tapi saya percaya bukan karena sengaja, tapi karena pekerjaan. Boleh bilang dia. Ada beberapa bapak. Saudara, jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Mari kita membaca Alkitab. Pertama, kita membaca dalam kitab Lukas. Lukas pasal 22. Mulai 39. Lalu pergilah, mulai 39. Lukas pasal 22 bukan 2. Lukas 22 ayat 39. Dengar saya baca, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya jadi seperti titik darah yang bertirisan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali pada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur dengan duka cita, karena duka cita. Katanya pada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Terima kasih saudara. Tahukah saudara bahwa ini adalah cerita tentang manusia? Ketika kitab Matius diumumkan, saudara-saudara,
maka Yesus digambarkan sebagai raja. Ketika kitab Markus disampaikan, Yesus digambarkan sebagai hamba. Ketika kitab Lukas diajarkan, maka Yesus digambarkan sebagai manusia. Ketika kitab Yohanes digambarkan, Yesus diajarkan Yesus digambarkan sebagai Allah, saudara-saudara. Tetapi mari kita belajar bagaimana Yesus digambarkan sebagai manusia. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ada 4 gambaran tentang Yesus yang menggambarkan keberadaannya sebagai raja, bahkan raja di segala raja, sebagai hamba, sebagai manusia, dan sebagai Allah. Saudara-saudara, sebagai manusia dia harus mengalami penderitaan. Saya mau cerita kepada saudara-saudara penderitaan pertama yang dialami oleh Yesus. Mari saya membaca. Ini dia. Lalu pergilah Yesus atau dia keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, kira-kira 30 meter. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan itu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, sebagai manusia dia sangat ketakutan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia Allah. Tetapi karena dia dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia, maka dia perlu kekuatan. Dan malaikat mana yang mampu memberi dia kekuatan? Cuma malaikat Tuhan. Boleh bilang haleluya? Dalam kitab Perjanjian Lama diajarkan malaikat-malaikat Tuhan itu berbicara tentang Tuhan sendiri. Saudara-saudara, ingat baik-baik, malaikat Tuhan datang, saudara-saudara, dan memberi dia kekuatan. Mari kita membaca ayat 44. Ia sangat ketakutan. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa dia dalam kitab Matius, dia harus minum cawan yang berisi segala macam kepahitan manusia. Itulah yang menakutkan dia. Saudara-saudara, dia harus minum cawan itu, saudara-saudara, berisi segala macam dosa dan kejahatan dan kepahitan manusia. Itulah dia. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, orang kalau ketakutan biasa bersuara dingin, bukan? Betul? Kalau orang ketakutan biasa bersuara dingin. Tetapi dia bersuara dingin ini, saudara-saudara, luar biasa sekali. Saudara-saudara, sampai itu urat-urat darah yang di pinggir kulit pecah, saudara-saudara, sehingga darah itu bercampur dengan keringat dingin lalu keluar dari tubuhnya. Tidak ada seorang manusia yang pernah mengalami itu, saudara, karena jantungnya adalah jantung manusia yang paling kuat di dunia. Darahnya juga darah yang paling kuat, saudara-saudara. Tapi ingat, saudara-saudara, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi penderitaan pertama adalah penderitaan rohani. Boleh bilang haleluya? Karena penderitaan rohani itu yang luar biasa, maka dia mengalami kondisi yang luar biasa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya atau keringatnya
menjadi seperti titik darah yang berjalan ke tanah. Saudara, ada pepatah berkata keringat darah, tetapi ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara, Tuhan Yesus harus mengalami ini. Pertama-tama dia mengalami penderitaan rohani. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ketakutanlah dia dan gemetarlah dia, dan saudara-saudara, dia keluar keringat, dan keringat itu bercampur dengan darah yang pecah di pipa-pipa kapiler darah di pinggir kulit. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan, itulah penderitaan Tuhan yang pertama-tama, saudara, yang dialaminya sebelum dia mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membuka kitab Yesaya. Yesaya 53. Saya membaca dari Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara-saudara, kalau saudara, mengapa saya tidak suka memajang gambar Yesus di tali atau macam-macam tentang Yesus? Karena tidak cocok dengan Alkitab. Begitu buruk rupanya. Mari saya membaca sebuah ayat, saudara-saudara. Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Punggung itu dipukul dengan cambuk Romawi, saudara-saudara. Setiap kali pukulan ada 39. Setiap tali cambuk Romawi ada gagangnya, dan ada tiga urat kulit, dan dalam setiap urat ada 13 besi yang diikatkan, besi tajam yang diikatkan. Jadi setiap kali pukul ada 39 luka, saudara-saudara. Yang paling parah adalah yang paling ujung, itu yang paling kuat, saudara-saudara. Jadi saya bisa membayangkan, saudara-saudara. Mari saya membaca ulang supaya kita mengerti. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itu baru belakang. Mari saya membaca pasal 50. Aku memberi, ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencambuk-cambuk. Saudara-saudara, kita sama tahu bahwa orang Israel itu bareng. Kemarin ada orang Papua datang di rumah biasa lah. Hari-hari tertentu datang minta duit. Oh, kerja, kita tidak mau saya kerja, cuma kasih duit 10.000. Saya juga tapi saudara-saudara lihat dia ke Bareu. Oh, ingat baik-baik, Bareu seperti itu kok cabut 2 helai saja saudara cabut keluar air mata. Boleh bilang sama dia? 2 helai yang cabut dengan GP itu, kalau tak salah cabut 2 saudara keluar air mata, apalagi dicabut, saudara-saudara. Jadi bangka bengkok,
dia cerita, saudara-saudara, memang itu muka, saudara-saudara, memang luar biasa. Dan dia memberi pipinya orang-orang yang mencabut dan mukul, dikasih. Saudara-saudara, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara-saudara, bukan cuma pipi, dia ke muka dinodai, ditampar, dipukul, diludahi. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara-saudara, mana yang paling berat? Kita tampilin atau ludahi? Ludah. Karena ludah itu menyangkut jiwa. Ingat baik-baik saudara-saudara, kalau tampilin sudah lama sembilan. Tapi kalau jiwa saudara-saudara, itu perasaan saudara-saudara bertahun-tahun tidak pernah hilang. Boleh bilang amin? Ingat baik-baik saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau orang mau bicara tentang penderitaan Yesus, maka saudara-saudara, saya tidak pernah mau menaruh gambar-gambar Yesus yang menderita di sini, karena gambar itu tidak pernah benar, saudara-saudara, kalau dilihat dari firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat selanjutnya. Yesaya 53 ayat 15. 52 ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara-saudara, apa yang tidak diceritakan kepada raja-raja akan mereka lihat. Saudara-saudara, karena benar-benar Yesus dianiaya dan dijadikan sumber penghinaan. Tetapi ada satu yang luar biasa, tidak satu pun tulangnya patah. Saudara boleh bilang haleluya? Saya tidak sempat cari ayatnya di Mazmur. Tidak satu pun tulangnya patah. Lalu ada lagi saudara-saudara, saking berat penderitaan saudara-saudara, ketika orang-orang lain masih hidup, saudara-saudara, pada zaman itu, saudara-saudara, orang-orang yang disalib menurut cara bangsa Romawi, kalau lewat jam 4 ke sana, apalagi semua dekat Sabat, maka saudara-saudara, untuk mempercepat kematian, orang ambil martelu, kongkoki itu apa? Itu buku-buku, kasih ancol, toki martelu. Tetapi ketika orang sampai ke Yesus, dia sudah mati. Dan untuk membuktikan dia mati, seorang prajurit cabut dari tombak, tusuk dia rusuk. Lalu yang keluar apa saudara? Yang keluar air dan darah. Boleh bilang haleluya? Mengapa air? Karena darah sisa sedikit sekali. Sudah di bawah batas normal manusia hidup. Karena dia telah dianiaya dan mengalirkan darah yang begitu banyak, saudara-saudara, sehingga secara manusia memang tidak mungkin hidup lagi, saudara-saudara. Dan akhirnya pada jam 3 dia berkata, Bapa, segalanya kuserahkan kepadamu. Boleh bilang haleluya? Saya perlu memberitahu itu kepada kita semua, saudara-saudara, supaya kita mengerti bagaimana pengalaman yang dialami oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, tetapi dia juga manusia 100%. Dan itulah sebabnya dia berdoa kepada Bapa, dan malaikat Tuhan datang memberi kekuatan kepada dia supaya dia tetap teguh, karena bagaimanapun juga penderitaan yang luar biasa akan dia alami. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca Yesaya 53
ayat 1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan dinyatakan? Sebagai taruh ia tunggu di hadapan Tuhan. Sebagai taruh artinya sebagai suatu tanaman kecil yang bertumbuh. Misalnya bulu kecil, dia mulai bertumbuh cepat, saudara. Itu taruh. Sebagai taruh ia tunggu di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, memang betul-betul Tuhan Yesus dianiaya. Saudara-saudara, saya perlu beritahukan itu kepada kita semua. Saudara-saudara, tetapi ingat baik-baik, dia adalah raja, raja di segala raja, adalah Tuhan. Dan ketika dia mati, dia bukan cuma dianiaya secara fisik, tetapi dianiaya secara jiwa dan rohani. Dan tetapi ketika dia mati, dia turun ke alam maut, dan dia mengalahkan alam maut. Dia bangkit dari antara kematian. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau saudara melihat film-film Yunani tentang alam maut itu, saudara-saudara, itu cuma bagian yang dibesar-besarkan secara manusia. Tetapi ingat baik-baik, alam maut itu memang ada, dan tidak seorang pun yang bisa keluar dari sana. Saudara-saudara, kalau dia telah mati, tidak seorang pun bisa keluar dari sana, kecuali kalau Tuhan sendiri yang mengizinkan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, dalam Alkitab diajarkan, dalam kitab Perjanjian Lama ada 3 orang sama yang dibangkitkan dari kematian. Dalam kitab Perjanjian Baru ada 3 orang yang dibangkitkan dari kematian. Dan dalam zaman-zaman modern ini, dalam ibadah-ibadah besar, saudara-saudara, ada orang-orang yang bangkit dari kematian. Saudara-saudara, itu luar biasa, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saya tidak akan bersaksi tentang orang-orang bangkit, tidak ada kesaksian-kesaksian itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi kalau kita melihat, saudara-saudara, Yesus mengalami penderitaan, dialah yang memikul segala penyakit kita. Dialah yang memikul segala penderitaan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Penderitaan yang dialami manusia tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudara, sehingga mari kita menghargai dia. Benar-benar kita menghargai penderitaannya, saudara-saudara, karena dialah yang datang menggantikan kita. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita diselamatkan, maka kita masuk surga. Saudara-saudara, orang kalau mati ada 2 tempat. Mati di luar Tuhan, masuk di alam maut, yang kita cerita. Tetapi mati di dalam Tuhan, masuk di Firdaus bersama Yesus, bersama Abraham. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu gambaran. Jadi ada 2 tempat seketika manusia mati, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, ketika kita mati di dalam Tuhan, mati dengan iman kita yang sungguh kepada Tuhan, maka
Tuhan menyelamatkan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya saudara saya ingatkan kepada kita untuk setia datang beribadah, setia datang dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, apa yang akan terjadi kelak. Saudara boleh bilang amin? Ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara-saudara, Yesus ditikam karena kita yang memberontak kepada Dia. Dosa itu artinya pemberontakan terhadap Allah. Jadi Dia harus mengalami penderitaan supaya kita dilepaskan. Boleh bilang haleluya? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena kejahatan kita, Dia diremukkan. Saudara-saudara, dihancurkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, ganjaran yang seharusnya, misalnya anak berbuat kesalahan, saudara-saudara, maka untuk mengampuni kesalahan, papa pakai dengan kayu penggal tar 5 kali misalnya, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Bukan kita yang kena, melainkan Tuhan Yesus. Boleh bilang haleluya? Itulah gambarannya, saudara-saudara. Saya perlu memberitahukan kepada kita, ganjaran yang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita disembuhkan oleh bilur Yesus. Haleluya. Karena kita percaya kepada Dia. Boleh bilang amin? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara, ada cerita di dalam kitab Perjanjian Baru, ada 100 ekor domba, satu tersesat. Maka gembala meninggalkan 99 di tempat pengemalan, dan dia cari itu satu sampai dapat. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, kita mengambil jalan kita sendiri. Orang berjalan. Tahukah saudara, saya pernah melihat domba. Domba itu membodok, saudara-saudara. Terus terang di daerah timur ada domba, bodok dia. Dan saudara-saudara, kalau dia tak hilang, dia susah mencari jalan pulang. Dan mesti dicari, saudara-saudara. Kalau tidak, dia selalu tak hilang itu lebih jauh. Saudara-saudara, itulah sebabnya dorang binatang yang hidup bergerombol. Saudara-saudara, karena apa? Karena dorang ikut siapa yang jadi pemimpin, saudara-saudara. Dan kalau tidak ada gembala, maka domba betina yang paling kuat itu yang pemimpin, saudara-saudara. Tetapi kalau ada gembala yang menjadi pemimpin. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita menjadi seperti domba, saudara. Dan ingat baik-baik, gembala kita yang besar adalah Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara, tidak ada cerita lain. Sebenarnya cerita tentang keselamatan digambarkan secara umum. Dan mari kita percaya kepada apa yang telah Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Tetapi orang, saudara-saudara, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan selalu sampaikan firman-Nya supaya orang dengar dan mesti pulang jalannya Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kita kalau orang ampelin pasti kita mesti ada gerak refleks untuk menghindar.
Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika saya baca-baca Taurat kita, orang mati itu tenang-tenang. Aduh. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, kalau manusia, saudara-saudara, ketika dia dipukul pasti ada gerak refleks untuk menghindar. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang-tenang, tidak menggeserkan kepalanya. Saudara-saudara, jadi ketika dia dipukul, betul-betul dia mengalami. Saudara-saudara, kalau manusia dipukul pasti mesti ada gerak refleks. Ingat baik-baik. Dia dianiaya tapi dia biarkan dia ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba di bawah pembantaian. Seperti hidup domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, domba kalau digunting bulunya, saudara-saudara, dia tidak pernah mengeluh. Boleh bilang haleluya? Seperti itulah, saudara-saudara, ketika Yesus mengalami berbagai tantangan, berbagai penderitaan, dia tidak pernah mengeluh. Saudara boleh bilang haleluya? Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saudara, karena pemberontakan kita, saudara, karena kita yang berdosa melawan Tuhan, maka dia diambil dari negeri orang-orang hidup, artinya dia harus mati. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan budaya tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudara, dia berada di kubur di antara orang-orang fasik, saudara-saudara, dan penjahat-penjahat, sehingga saudara-saudara serasanya Tuhan Yesus, saudara-saudara, adalah seorang penjahat. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saudara boleh bilang haleluya? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Allah Bapa atau Yehova berkehendak meremukkan Tuhan Yesus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebusan. Saudara-saudara, di dalam kitab Imamat ada korban penebus dosa, ada korban penebus salah, ada 4 macam korban, saudara-saudara. Dalam kitab Imamat, di sini dia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Segala kesalahan kita, kesalahan kecil, kesalahan besar, Tuhan tanggung di punggungnya. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sesudah Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Boleh bilang haleluya? Hambaku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Boleh bilang haleluya? Hambaku ini sebagai orang yang benar, orang yang berhikmat, orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengajarkan itu pasti terjadi. Contohnya kita yang ada di tempat ini. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, kita bukan manusia siapa-siapa. Orang pendosa-pendosa masa lalu. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau saudara lihat rambut saya dulu, kita ke rambut sampai di belakang, panjang sampai di sini. Saudara, karena memang terbiasa seperti itu, saudara, dan kehidupannya nak karuan, saudara, betul-betul nak karuan. Saya menyadari hal ini. Kita ke teman-teman
So beberapa yang berangkat karena orang pikir punya karuan. Dorang lebih kuat dari saya, tetapi saudara-saudara, akhirnya dorang pikir lebih dulu karena hidup tidak karuan. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Tapi rupanya kita umur panjang karena hidup tenang-tenang dan teratur dan boleh bersama dengan orang berusaha sekitar 70 tahun. Berapa 70 tahun. Ingat baik-baik saudara. Saya umur 70 tahun artinya umur panjang. Bersyukur. Haleluya. Tuhan kasih orang umur panjang. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesudah kesusahan jiwanya akan dia terang dan jadi puas, dan hamba kudus sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Boleh bilang haleluya? Allah Bapa akan membagikan kepada Yesus orang-orang besar sebagai rampasan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab Perjanjian Baru, ada banyak orang kaya yang diselamatkan. Sebagai contoh, mari kita baca. Filemon, surat Filemon. Sebelum Ibrani dapat Filemon. Ayat 8, 9. Karena itu sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Yesus Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku Onesimus yang kudapat selagi aku dalam penjara. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Orang yang bernama Filemon adalah salah seorang yang paling kaya di Asia Kecil sana, saudara. Luar biasa. Tetapi dia adalah orang benar. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Banyak orang-orang besar akan bertobat, saudara-saudara, dan saya percaya itu terjadi. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai garangan. Saudara-saudara, bukan orang besar, orang kuat. Apakah kuat di bidang politik, apakah kuat di bidang-bidang lain, saudara-saudara? Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, saudara-saudara. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara boleh bilang haleluya? Tuhan kita selalu berdoa buat kita, pemberontak-pemberontak dahulu, sekarang sudah bertobat. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak akan melanjutkan firman Tuhan ini. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Saya cuma ingin mengungkapkan sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik-baik, kita tidak pernah menaruh Yesus di kayu salib. Dia selama turun, dikuburkan, bangkit, dan selama di surga. Saudara boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya cuma ini salib ini. Sebenarnya salib itu terlalu bagus, sukses sekali yang bikin.
Tapi salib yang sebenarnya kayu biasa, paku kemari, tak. Bikin kan dia kayu biasa, dan saudara, paku dari ditambah kaki, ada dari ditambah kaki, dan saudara. Ingat baik-baik, saya tahu siapa yang bikin ini. Haleluya. Tapi saudara-saudara ingat baik-baik, ini masih terlalu bagus. Saya lebih suka yang sederhana, karena itulah yang melambangkan bagaimana Tuhan kita mengalami. Boleh bilang haleluya? Mana ada Tuhan di salib yang divernis begini? Nggak ada. Ini divernis, saudara, pakai cek vernis lagi. Nggak ada. Boleh bilang haleluya? Bahkan dia yang ada di tanda paku, yang ada di tanda kaki, nggak ada. Ingat baik-baik, cuma ini lambang salib bahwa Tuhan pernah disalib. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengikuti perjamuan kasih Yesus. Ada satu lagu, saudara-saudara, kita suruh lupa. Oh, kayu yang kasar. bersyukur karena kami boleh mendengar sebagian daripada firman.
Tuhan, kami bersyukur karena ternyata penderitaan-Mu sungguh tidak terbayangkan oleh manusia, sehingga Tuhan mati lebih dahulu dari teman-teman yang lain, haleluya, yang harus mengalami penderitaan yang hebat juga. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang telah menjadi korban untuk keselamatan kami. Alkitab mengajarkan sejak ribuan tahun sebelum Yesus mati, Tuhan, Engkau sudah mengajarkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelamat dan menjadi penebus dosa kami. Terpujilah Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau mengikuti perjalanan masa yang terus. Tuhan, tolong kami biar hati kami penuh sukacita, dan hati ini boleh bersukacita, bersukaria karena anugerah Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan akan menerima perjamuan masa yang terus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya.
Saya akan membaca Yesaya 52 ayat 14 dan 15. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Mari kita pegang roti ini atau tosti ini dengan tangan kanan kita. Haleluya. Saya akan membaca ayat 14 dan saya akan persilakan saudara makan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Haleluya. Mari kita makan tosti ini, roti ini dengan pengucapan syukur karena dia telah menjadi buruk karena kita. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Tuhan Yesus mati lebih cepat dari orang-orang lain karena kehabisan darah, karena penganiayaan yang luar biasa. Haleluya. Dan pada akhirnya lambungnya ditusuk dengan tombak, dan yang keluar adalah darah, tetapi dicampur dengan air yang banyak. Haleluya. Itu gambaran penderitaan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, kita percaya anugerah Tuhan yang besar, haleluya, menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Anugerah Tuhan yang luar biasa, dengan darahnya dia mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita juga boleh mengampuni kesalahan dan dosa orang lain. Mari kita mau minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, darah pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab dengan membaca firman, mendengarkan pemberitaan firman Allah, iman kami ditambahkan, dan biar Tuhan kami yang mendengarnya, haleluya, akan terbuka hati kami, supaya kami setia beribadah kepadamu dan memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat mereka-mereka yang belum sempat hadir, haleluya. Tuhan tolong supaya pada waktu yang akan datang mereka boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, sudah berdoa bersyukur kepadamu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Haleluya.